Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami, jamah hati kami, untuk kami dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah kawasan bangunan kastil kerajaan abad 14 di salah satu negara Eropa, terdapat satu rumah kecil yang menurut sejarah ditempati oleh seorang petenung atau peramal. Peramal ini biasanya akan dipanggil oleh raja dalam kesempatan tertentu untuk menanyakan tentang nasihat mengenai masa depan. Misalnya soal potensi kemenangan dalam peperangan, apakah boleh pergi berperang atau tidak. Kebiasaan bertanya pada peramal telah ada sejak zaman Mesir. Firaun punya sekelompok peramal dan tukang sihir untuk memberinya nasihat tentang apa yang akan terjadi dalam peperangan atau dalam hal-hal yang akan ia lakukan. Namun kita mengingat bahwa para peramal dan tukang sihir itu tidak ada satupun yang dapat mengartikan arti dari mimpi Firaun, kecuali Yusuf yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti. Setiap kita punya kerinduan untuk menjadi berhasil dalam apa yang kita lakukan. Kita bertanya dan mencari tahu apa potensi yang akan terjadi dari suatu tindakan yang kita lakukan. Tapi kita perlu mengerti bahwa kita hendaknya tidak mencari tahu kepada yang lain selain kepada Tuhan. Sebab hanya dari Tuhanlah datang hikmat, pertolongan, dan keberhasilan. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 5 ini dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia masih sangat muda ketika ia menjadi raja. Umur Uzia baru 16 tahun. Namun ia tidak merasa hebat dalam pengertian dan tidak merasa lebih tahu akan segalanya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Dan selama ia mencari Tuhan, segala usahanya menjadi berhasil. Ada 3 hal yang menjadi rema buat kita melalui ayat ini. Yang pertama, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, carilah Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan berarti berusaha untuk mengerti kehendak-Nya, menuruti firman-Nya, dan setia hidup dalam kebenaran-Nya. Mencari Tuhan bisa kita lakukan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan memohon hikmat dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus, yang adalah pribadi Allah sendiri, dan kepadanya kita dapat meminta tuntunan, hikmat, dan pertolongan. Yang kedua, ikutilah nasihat yang benar dari orang yang benar. Uzia mengikuti arahan dari Zakaria, anak dari Imam Yoyada, supaya hidup takut akan Tuhan. Di sekeliling kita ada orang-orang yang seringkali memberikan nasihat kepada kita. Dan tidak semua nasihat yang kita dengar itu baik buat kita. Tidak jarang nasihat yang tidak benar diberikan untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya penting sekali
untuk mengikuti nasihat benar dari orang yang benar. Yang ketiga, saudara, dari Tuhan datang keberhasilan. Kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Asalkan kita hidup berkenan kepadanya, Tuhan pasti akan menolong kita dan membuat kita berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang tahun 2024 ini, biarlah kita selalu mencari Tuhan dalam doa-doa kita, berusaha mengerti akan kehendak-Nya dengan membaca firman-Nya dan setia melakukan perintah-Nya di hidup kita. Ikutilah nasihat yang baik dari orang-orang yang dapat diteladani iman dan kasih-Nya kepada Tuhan. Tetaplah berusaha yang terbaik dan andalkan Tuhan, sebab hanya dari Tuhan saja datang berkat dan keberhasilan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bagaimana kami sudah seharusnya hidup dalam takut akan Tuhan, mencari Tuhan, mendengarkan nasihat yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian, segala usaha kami akan menjadi berhasil. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, tidak menyimpang dari firman-Mu, tidak mengikuti nasihat-nasihat yang buruk, yang kelihatannya menyenangkan, yang kelihatannya nyaman, tapi yang sebenarnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat kepada-Mu. Jamah hati kami dan penuhi dengan roh yang takut akan Tuhan, dan penuhi hati kami dengan kasih yang semakin dalam kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, menyempurnakan tubuh kami, dan Tuhan mengadakan mujizat-Mu yang heran, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkatilah semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus dan percaya kepada-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati semua umat Tuhan, dan berkatilah setiap kami dan keluarga kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.